Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin, amma ba'd. Bapak Ibu saudara-saudari rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita tadabbur memahami surat Al-Baqarah yang sekarang kita sampai pada ayat yang ke-49 dan sampai ayat ke-54 insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzabi wa yudhabbihuna abna'akum. Wa idh najjaynakum, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kalian wahai orang-orang Yahudi. Ayat ini tentu turun untuk orang-orang Yahudi zaman Nabi, dalam rangka mengingatkan mereka bahwa Allah telah memberikan nikmat yang besar kepada mereka. Memang yang diselamatkan bukan orang Yahudi pada zaman Nabi, tapi yang diselamatkan oleh Allah adalah Bani Israel zaman Nabi Musa alaihi salam. Tapi nikmat yang diberikan oleh Allah zaman dulu itu juga merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang Yahudi zaman Nabi. Artinya apa? Seandainya orang tua mereka mati semuanya, hancur semuanya, dihabiskan semuanya oleh Firaun, maka tentu orang Yahudi zaman Nabi tidak ada yang tersisa. Artinya apa? Ketika Allah menyelamatkan nenek moyang kita, itu juga sebenarnya Allah menyelamatkan kita. Ketika Allah menyelamatkan nenek moyang kita, maka itu juga sebenarnya Allah menyelamatkan kita. Kenapa? Kalau nenek moyangnya tidak ada, pasti keturunannya tidak ada. Kita ada karena orang tua kita ada. Orang tua ada karena kakek nenek ada. Maka keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada kakek nenek itu juga dirasakan oleh anaknya, oleh cucunya. Nikmat Allah yang diberikan kepada Bani Israel zaman Nabi Musa itu juga otomatis nikmat itu dirasakan oleh Bani Israel zaman Nabi. Nah, Allah telah menyelamatkan Bani Israel, maka semestinya nikmat itu disyukuri. Bapak Ibu rahimakumullah, kita bangsa Indonesia sudah sepakat untuk kemudian mengatakan atas berkat rahmat Allah kita merdeka. Dan itu setiap tahun mesti dibaca, atau bahkan mungkin setiap Senin kalau anak-anak kita upacara loh. Ya. Dan itu sebuah pernyataan yang benar. Karena memang mensyukur nikmat Allah itu caranya dua. Satu, meyakini nikmat itu memang datangnya dari Allah. Terus yang kedua adalah menggunakan nikmat itu untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Nikmat itu mestinya dipakai untuk taat, untuk ibadah. Bukan kemudian nikmat itu dipakai maksiat, dipakai untuk durhaka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang Yahudi, Allah sudah memberikan nikmat yang luar biasa kepada mereka. Mestinya mereka bersyukur, bukan malah menjadi orang yang pertama kufur. Pertama kufur. Kenapa? Karena orang Yahudi zaman Nabi itu kenal persis dengan kenabian Nabi Muhammad SAW.
Tapi justru mereka yang pertama kali ingkar dan menentang dan melawan Nabi atas dasar keyakinan. Kalau orang menolak karena tidak tahu mungkin wajar. Tapi orang Yahudi itu menolaknya justru karena yakin bahwa Nabi Muhammad itu Nabi. Makanya seringkali anjuran Allah kepada orang Yahudi supaya beriman itu diiringi dengan kata wa antum ta'lamun, dan kalian tahu persis. Jadi mereka tahu persis kalau Al-Quran itu benar, Nabi Muhammad itu benar, namun mereka tidak mau beriman. Kalau tidak mau beriman, nah ini yang susah. Bapak Ibu, kita yang ngajar, guru-guru yang ngajar, kalau ketemu murid tidak paham, gampang. Tinggal diulang-ulang pasti dia paham. Tapi kalau ada murid memang tidak mau paham, tidak mau sekolah, nah ini yang susah. Kalau sudah tidak mau, nah ini caranya bagaimana supaya mau. Karena kalau tidak mau meskipun diajari tetap aja dia memang tidak mau paham kok. Kalau dia ingin paham, diulang-ulang pasti dia akan paham. Tapi kalau tidak mau paham, sehebat apapun guru, tetap saja dia tidak mau. Anak tidak mau makan, meskipun makanannya enak, tetap tidak mau makan. Tapi kalau anak mau makan, meskipun makanan itu tidak enak, tetap aja dimakan. Namanya mau makan dia. Nah, masalahnya orang Yahudi seperti itu. Mereka memang tidak mau. Padahal mereka ngerti Nabi Muhammad itu Nabi. Maka kedurhakaan orang Yahudi itu bertambah besar. Ketika durhaka itu diiringi dengan satu pembangkangan dan meyakini bahwa yang dibangkang dan ditentang itu benar. Nikmat Allah yang pertama yang diberikan kepada Bani Israel, mereka diselamatkan dari kehancuran, dari kejahatan Firaun. Bapak Ibu rahimakumullah, Bani Israel itu keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Jadi nama lain dari Yakub itu Israel, Yakub Israel. Nah, terus Nabi Yakub punya 12 orang putra. Terus 12 orang putra ini semuanya pindah dari wilayah Mesir, dari wilayah Palestina pindah ke wilayah Mesir. Karena memang Palestina dan Mesir ini tetangga. Jadi tetangganya Palestina itu ada Mesir, ada Suriah, ada Lebanon, ada Yordan. Kalau Israel, nah Israel ini ada di dalam Palestina dulu. Sekarang Palestina ada di dalam Israel. Karena negara Israel pertama berdiri tahun 1948 itu hanya seluas 10% atau bahkan hanya 5% dari seluruh wilayah Palestina. Lama-lama sekarang terbalik. Palestina hanya 10%, sisanya Israel. Dulu tahun 48 bersamaan dengan Indonesia merdeka, maka mulailah negara Yahudi ini dirintis, terus kemudian berdiri. Luas wilayahnya hanya 10% dari seluruh wilayah Palestina. Itu tahun 1948. Kira-kira ya 80 tahun yang lalu ya. Nah sekarang ganti terbalik. Palestina yang justru hanya tinggal 10%. Bahkan yang 10% ini sudah tidak ada kekuatannya. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, jadi antara Palestina dan Mesir ini tetangga. Palestina dengan Suriah juga tetangga. Palestina dengan Lebanon, Yordan juga tetangga. Jadi ini negara-negara tetangga. Di Timur Tengah itu negaranya tidak ada yang luas, tidak ada yang besar. Ada negara yang luas, tapi luasnya itu padang pasir. Saudi, Jazair, Libya, itu wilayahnya luas, tapi padang pasir. Jadi Jazair itu bahkan negaranya itu ya sekian
80%-nya itu hanya padang pasir. Saudi itu sekitar 80% wilayahnya padang pasir. Dulu ketika negara-negara ini berdiri di Timur Tengah, itu mikir-mikir padang pasir itu apa ini ya, ambil aja ini. Tapi ternyata lama-lama di bawah pasir itu ternyata banyak minyak. Dulu tahun 900-an sebelum ditemukannya minyak, ya orang tidak rebutan wilayah. Tapi lama-lama ternyata di bawah padang pasir banyak minyaknya. Jadinya semakin lama semakin ribet. Kenapa? Karena rebutannya bukan hanya wilayah, tapi juga kekayaan, sumber daya alamnya itu. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjut. Jadi kita cerita sedikit tentang Bani Israel. Bani Israel atau Yakub, ayahnya bernama Ishak. Ishak ayahnya bernama Ibrahim. Nabi Ibrahim ini masa hidupnya sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Jadi Nabi Isa itu kira-kira 1 Masehi. Karena Masehi itu dinisbatkan dari Isa Al-Masih. Jadi 1 Masehi itu adalah Nabi Isa. Nabi Ibrahim 2000 tahun sebelum Masehi. Nah 2000 tahun sebelum Masehi itu era Nabi Ibrahim. Terus kemudian ada putranya Ishak dan Ismail. Ismail kemudian pindah ke Mekah. Nabi Ishak tetap tinggal di Palestina. Nabi Ishak punya putra Yakub. Yakub kemudian punya putra 12. Nah terus kemudian 12 orang putra ini pindah ke Mesir. Di Mesir sekitar 300 sampai 400 tahun. Jadi 400 tahun kemudian muncul generasi baru. Jadi Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim ketika jadi Perdana Menteri di Mesir itu saudara-saudaranya dan ponakannya dari Nabi Yusuf itu mereka menjadi orang-orang yang terhormat. Kenapa? Karena saudara mereka adalah Perdana Menteri, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Lama-lama Bani Israel jumlahnya berkembang. Lama-lama kekuasaan Mesir pindah dari Raja Fir'aun menjadi Tuhan Fir'aun. Jadi zaman Nabi Yusuf itu yang jadi pemimpin itu raja. 350 tahun kemudian setelah era Nabi Yusuf, yang jadi pemimpin Mesir bukan hanya raja, tapi dia terus ngaku jadi Tuhan. Kenapa? Karena di Mesir terus terjadi revolusi. Jadi pemberontakan. Akhirnya apa? Muncul raja baru, yaitu Ramses II, yang kemudian dia punya gelar Firaun, yang kemudian dia mengaku jadi Tuhan. Bapak Ibu rahimakumullah, di masa Nabi Musa, Bani Israel ini hidup pada masa yang paling hina. Jadi yang laki-laki banyak yang dibunuh, kalau yang perempuan dibiarkan hidup. Kenapa Firaun itu banyak membunuh laki-laki? Nah, karena ada kisah Firaun itu mimpi bahwa kerajaannya itu hancur. Yang menghancurkan itu adalah anak dari Bani Israel. Makanya Firaun kemudian membuat pengumuman bahwa setiap laki-laki Bani Israel yang lahir harus dibunuh. Tapi lama-lama orang orang Mesir yang asli itu sukunya namanya suku Kipti. Kipti itu kalau bahasa Inggrisnya Egypt. Makanya orang Barat itu bilangnya Egypt, nah kita bilangnya Mesir. Nah kita ikut yang bahasa Arab, karena kalau dalam bahasa Arab disebut Mesir.
Kalau dalam bahasa barat disebut Egypt. Egypt dari kata Qibti. Jadi nama suku penduduknya itu Egypt atau Qibti, nama wilayah dan negaranya Mesir. Jadi kayak Mekah. Mekah itu nama tempatnya, penduduknya sukunya Quraisy. Taif itu nama wilayahnya, Taif. Sukunya Sakif. Nah, kalau Mesir itu nama wilayahnya, kalau penduduknya, kabilahnya itu kabilah Qibti. Nah, orang barat itu menyebut dengan nama Qibti, diikutkan ke nama kabilahnya. Jadi di masa Firaun, Bani Israel ini mengalami masa penindasan yang sangat berat. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa alaihissalam. Tugas Nabi Musa ini ada dua. Satu, mendakwahi Firaun supaya masuk Islam, menyembah Allah. Tugas yang kedua adalah menyelamatkan Bani Israel. Maka tugasnya Nabi Musa ini berat. Karena beratnya tugasnya Nabi Musa ini termasuk Nabi Ulul Azmi. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, mana yang paling berat dari tugasnya Nabi Musa alaihissalam? Firaun yang ngaku jadi Tuhan, atau Haman yang mengatur politik dan kekuasaannya Firaun, atau Qarun, orang paling kaya pada zaman Nabi Musa, dan dengan kekayaannya dia bisa melakukan apapun, nyewa orang, bayar orang, namanya orang punya duit banyak, mau apapun bisa. Itu Qarun. Tapi ada juga yang satu, kalau dalam sejarah disebut dengan Bal'am. Bal'am ini seorang ulama, tapi dia sesat. Dia dirayu oleh tokoh-tokoh yang jahat, dan kemudian diberi informasi yang sesat. Akhirnya Bal'am ini menjadi sesat, mengikuti informasi yang masuk kepada dia. Akhirnya Bal'am ini mendoakan jelek kepada Nabi Musa alaihissalam atas dasar informasi yang masuk. Karena Bal'am ini bukan nabi, jadi dia tidak dapat wahyu, hanya dapat informasi. Makanya ulama ini memang ya ada baiknya, tapi juga ada beberapa yang berbahaya. Kenapa? Karena ulama ini tidak dapat wahyu, tapi dia mendapatkan ilmunya itu dari bacaan dan kemudian dari informasi. Ketika informasinya salah, pasti keputusannya salah. Seperti yang terjadi pada Firaun. Nah, terus kemudian ada satu lagi, Bani Israel itu sendiri. Itu yang susah sekali untuk diatur. Nah, kalau Bapak Ibu disuruh mau meranking, kira-kira mana yang paling berat? Yang dihadapi Nabi Musa yang paling berat yang mana? Ada Firaun, ada Bal'am, ada Qarun, ada Haman, terus ada Bani Israel. Semuanya ini berat ini. Nabi Musa disuruh memimpin masyarakat, masyarakatnya itu masyarakat Bani Israel yang ngeyel, susah diatur. Dan Nabi Musa juga dakwah kepada raja, yang raja ini ngaku jadi Tuhan. Pinter. Dan raja ini punya penasehat yang sangat hebat, namanya Haman. Terus di samping itu juga ada Qarun. Tapi saya pernah nanya ke beberapa orang. Nah, ternyata jawabannya yang paling berat yang ditanggung oleh Nabi Musa alaihissalam adalah Bani Israel. Itu yang paling berat.
Kenapa kok Bani Israel yang paling berat? Karena Bani Israel ini ditinggal tidak bisa, dibiarkan tidak bisa, dipimpin tidak bisa. Nabi Musa tidak mungkin meninggalkan Bani Israel. Kenapa? Tugasnya dakwah kepada Bani Israel. Kalau Firaun ditinggal selesai urusan. Haman ditinggal selesai urusan. Korun ditinggal selesai urusan. Tapi kalau Bani Israel ditinggal, memang tugasnya itu membimbing Bani Israel. Kok malah ditinggal? Ditinggal tidak bisa, dipimpin tidak bisa. Coba ini yang paling berat. Makanya masalah yang lain, masalah dengan Korun selesai, masalah dengan Firaun selesai, masalah dengan Haman selesai, masalah dengan Balaam selesai. Tapi masalah dengan Bani Israel tidak selesai. Itulah beratnya Nabi Musa alaihi salam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering menghibur diri. Jadi Rasulullah ketika dakwah di Mekah terasa berat sekali. Rasulullah itu tidak minta imbalan apapun ke masyarakat Mekah. Jadi raja tidak mau, dikasih duit juga tidak mau. Rasulullah itu ditawari jadi raja tidak mau, ditawari duit sebanyak apapun tidak mau. Nah, cuman Rasulullah itu mengajak mereka masuk Islam. Kalau tidak mau, tidak apa-apa, biar yang lain yang masuk Islam. Tapi ternyata mereka tidak mau, terus melarang orang masuk Islam, terus membunuh yang sudah masuk Islam, terus menfitnah Rasulullah. Dan beberapa kali Quraisy Mekah mau membunuh Rasulullah SAW. Nah, di masa-masa sulit seperti itu Rasulullah kadang menghibur diri. Caranya bagaimana? Cara Rasulullah dengan bersabda, rahimallahu akhi Musa, laqad udhiya bi aktsara min hadza fasabara. Nabi Musa itu hebat ya. Nabi Musa itu punya umat yang rewel, ngeyel dan menyakiti Nabi Musa. Tapi Nabi Musa tetap bertahan, tetap bersabar. Sabar itu artinya bertahan, bukan tidak marah. Nabi Musa marah, tapi Nabi Musa tidak pergi meninggalkan umatnya. Bapak Ibu kan pasti kenal ya gimana Nabi Musa itu kalau marah. Ya. Dalam cerita itu sampai rambutnya itu bisa berdiri kalau marah itu. Tidak ada Bani Israel yang berani menatap Nabi Musa itu karena wibawanya Nabi Musa alaihissalam. Tapi meski demikian mereka ngeyel, rewel. Tapi Nabi Musa tetap bersabar. Jadi bersabar itu artinya bertahan, tidak meninggalkan kewajiban. Melaksanakan kewajiban itu berat. Sebab apa? Terus menerus. Kalau sekali ya mungkin gampang, tapi besok diulang lagi. Salat subuh jamaah ini berat Bapak Ibu. Ringan, iya kalau sekali ini. Anak kita kasih duit, ayo besok kita sholat jamaah. Tak kasih duit, berapa? 10.000. Langsung berangkat ini. Tapi masalahnya terus menerus ini. Nah kalau setiap hari ngasih 10.000 habis ini duitnya Bapak. Kalau sekali gampang, tapi masalahnya terus menerus ini. Maka sabar itu artinya bertahan, tidak meninggalkan kewajiban. Maka Nabi Musa alaihissalam sabara, itu artinya bertahan. Tidak kabur meninggalkan umatnya, tidak kabur meninggalkan kewajibannya. Bapak Ibu rahimakumullah, ada seorang nabi yang dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Tidak sabar, hanya menunggu beberapa saat saja. Nama Nabi itu adalah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus ini dakwah dan ternyata umatnya tidak ada yang mau beriman. Terus kemudian Allah memberikan wahyu, memang mereka tidak mau beriman. Tapi masalahnya Nabi tidak boleh meninggalkan umatnya
tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada wahyu, umatnya tidak akan beriman. Terus akhirnya Nabi Yunus kabur sendiri. Maka Allah menghukum Nabi Yunus itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau hijrah ke Madinah itu harus mendapatkan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau umatnya izinnya dari Rasulullah, kalau Rasulullah izinnya dari mana? Izinnya dari Allah. Kalau gampangane, yang paling gampang itu ada teman ditawari beberapa kali jadi kepala sekolah, tidak mau negeri. Kenapa? Enak loh kepala sekolah itu. Tidak. Emangnya kenapa? Tidak bisa kemana-mana. Ya kan bisa kan? Ya masalahnya kepala sekolah kemudian pergi, ada penilik datang, tidak ada di tempat, itu pelanggaran berat itu. Kalau wakil kepala sekolah izinnya ke kepala sekolah, guru mau pergi izin ke kepala sekolah mau pergi izinnya ke siapa? Atasannya. Oh iya ya, saya akhirnya baru ngerti. Oh iya ya, ternyata ya jadi kepala sekolah kelihatannya enak tapi yang tidak enak juga. Kelihatannya enak tapi yang tidak enak juga ya. Ya ibaratnya harus duduk di situ deh. Kapan saja ada penilik datang dia harus siap. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjut ke kisah Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel. Jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan Bani Israel, ya Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk membawa Bani Israel dari Mesir. Nah, terus kemudian dari Mesir ini menyeberang sampai ke Yordan terus kemudian rencananya masuk ke Palestina. Nah, selama perjalanan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat-nikmat yang luar biasa kepada Bani Israel. Total itu ada 10 kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel. Nah, kenikmatan yang pertama ini Allah menyelamatkan Bani Israel dari Fir'aun dan bala tentaranya Fir'aun. Dan itu adalah siksaan yang luar biasa. Nikmat yang kedua dijelaskan di sini. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum. Wa idh faraqna dan tatkala kami membelah untuk kalian al-bahra laut. Fa anjaynakum lalu kami menyelamat kalian wa aghraqna ala fir'auna dan kami Allah menenggelamkan pasukannya Fir'aun wa antum tanzurun dan kalian melihat. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau yang pertama Allah menyelamatkan Bani Israel dari siksaan Fir'aun. Yang laki dibunuh, yang perempuan dibiarkan hidup. Dan itu adalah siksaan yang berat itu. Nah, terus nikmat yang kedua, Allah menyelamatkan Bani Israel tatkala menyeberang lautan. Lautnya ini Laut Merah. Jadi Laut Merah ini yang memisahkan antara Afrika dan Asia. Benua Afrika itu yang paling utara, paling timur itu Mesir. Nah, benua Asia yang paling utara dan paling barat adalah Palestina. Maka Mesir dan Palestina itu dipisahkan oleh satu wilayah yang disebut dengan Gaza. Maka Gaza ini masuk wilayah Asia, masuk wilayah Palestina. Begitu ke barat sedikit itu sudah ada Barder Rafah, nah itu sudah masuk wilayah Mesir. Maka Bapak Ibu kalau ingin masuk ke Gaza itu paling gampang dari Mesir. Dari Mesir langsung ke Gaza.
Itu paling gampang, jalur terdekat. Termasuk yang sekarang ini mengirim bantuan ke Gaza, nah itu nanti lewatnya Mesir. Karena memang itu wilayah paling dekat dengan Afrika. Nah kalau dulu Nabi Musa alaihissalam itu tidak melalui jalur darat. Kenapa? Kalau melalui jalur darat itu pasti akan terkejar. Pasti akan terkejar. Maka Nabi Musa dan umatnya melalui jalur laut. Tapi melalui jalur laut itu juga masalah. Masalahnya tidak ada kapal. Tidak ada kapal disuruh kabur lewat laut. Tapi Nabi Musa itu yakin Allah akan menyelamatkan Nabi Musa. Makanya ketika Nabi Musa dan umatnya itu kabur lewat jalur laut, begitu depan kelihatan laut, belakang kelihatan pasukan. Makanya umatnya Nabi Musa, Bani Israil itu ketakutan dan kemudian mereka mengatakan, Inna lamudrakun, wahai Musa, kita ini pasti hancur semuanya ini. Lihat belakang, belakang ada pasukan Firaun, depan laut. Kita pasti akan mati semuanya di sini. Nabi Musa alaihissalam dengan tenang mengatakan, Inna ma'a rabbi sayahdin. Sungguh Allah bersamaku. Allah akan memberikan petunjuk. Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi Musa itu punya tongkat. Kenapa Nabi Musa tidak mengatakan, tenang aku punya tongkat, tenang aku punya tongkat. Anda tongkat ini meskipun dipukulkan ke apapun, kalau tidak ada perintah dari Allah itu tidak ada gunanya. Tongkat tetap tongkat. Mau dibakar ya terbakar, mau dilempar ya terlempar, dipecah ya hancur. Namanya tongkat kayu. Ini. Seandainya tongkatnya Nabi Musa sekarang bersama kita juga tidak bisa pakai. Nabi Musa sendiri itu tidak bisa pakai tongkat itu kalau tidak ada perintah dari Allah. Jadi kehebatan tongkat itu bukan tongkatnya, tapi perintah Allahnya ini yang hebat. Tongkat ya tetap tongkat. Nabi Musa itu dapat tongkatnya di jalan. Ketika Nabi Musa itu pergi kabur itu terus kemudian dapat tongkat. Kenapa harus pakai tongkat? Nah, karena musafir itu idealnya dia bawa tongkat. Idealnya bawa tongkat. Terutama kalau dia jalan kaki. Tongkat itu nanti fungsinya belakang untuk naruh barang, yang depan untuk tangan. Bapak Ibu kalau jalan lama sampai berhari-hari, maka tangan ini harus digantung sesekali. Nanti gantian. Sebab kalau tidak begini terus, ini nanti bisa lumpuh tangan ini. Maka sesekali harus digantung. Jadi fungsi tongkat ini adalah untuk gantung tangan supaya tidak lumpuh. Makanya musafir itu identik dengan tongkat zaman dulu itu. Nabi Musa yang berkelana jauh dari Mesir ke Madian, dari Madian terus balik ke Mesir, maka Nabi Musa punya tongkat ini. Nah sekarang yang tersisa itu hanya tongkat komando. Nah siapa yang bawa? Jadi yang hebat itu bukan tongkatnya, tapi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perintah kepada Nabi Musa, idrib bi asakal bahar, pukulkan tongkatmu ke lautan. Maka tongkat langsung dipukulkan ke lautan. Maka lautan ini terbelah jadi dua. Oke. Terus jadi yang sebelah kanan itu membentuk lautan air, membentuk gunung air. Terus kemudian sebelah kiri itu membentuk gunung air. Makanya dijelaskan dengan kata kataudil azim. Jadi gunung air laut itu terbelah jadi dua. Jadi yang kanan membentuk gunung, yang kiri membentuk gunung. Terus
Bani Israil itu jalan di dasar laut, tidak tenggelam. Kenapa? Karena air ini seakan-akan ada tembok kaca, sehingga tidak bisa menyatu. Seperti ada tembok kaca yang tidak kelihatan. Nabi Musa dan umatnya, Bani Israil kemudian jalan di dasar laut ini. Nah, ketika Nabi Musa dan umatnya itu sudah sampai ke sebelah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah lagi, pukulkan tongkatmu ke lautan. Dipukulkan, akhirnya apa? Laut itu kembali menyatu. Begitu kembali menyatu, Firaun dan pasukannya pas ada di tengah lautan. Akhirnya apa? Dihantam dari kanan kiri dan akhirnya tenggelam. Bapak Ibu rahimakumullah, ketika Firaun dan pasukannya tenggelam, yang diceritakan oleh Allah hanya satu, yaitu Firaun sendiri. Sementara pasukannya Firaun tidak diceritakan. Kenapa kok yang diceritakan itu satu? Karena di mana-mana negara itu yang diceritakan mesti presidennya, pemimpinnya. Kenapa? Karena nasib rakyat itu ya ikut aja kan. Apa kata pemimpin itulah yang dikatakan rakyat. Jadi nasib pemimpin itulah nasib rakyat. Kalau rakyatnya mulia, pemimpinnya mulia, rakyatnya ikut mulia. Kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana Allah menenggelamkan Firaun? Tenggelamnya Firaun ini disaksikan oleh Bani Israel. Wa antum tanzurun. Bapak Ibu rahimakumullah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mempertontonkan tenggelamnya Firaun itu kepada Bani Israel untuk menambah kenikmatan. Bisa dibayangkan kalau ada orang nakal terus kemudian dia mengganggu kita, terus bahkan mungkin ada sebagian dari keluarga kita yang dibunuh atau diganggu, disakiti oleh dia, kemudian dia ditangkap, pelan-pelan dimasukkan ke penjara. Lihat ini sudah di penjara. Pasti kita senang. Ibaratnya itu orang itu punya dendam, pasti itu. Nah, Bani Israel juga pasti punya dendam kepada Firaun. Maka supaya Bani Israel ini merasakan nikmat di mana musuh mereka hancur, maka Allah menunjukkan, lihat musuhmu hancur. Terus ditonton rame-rame. Jadi Bani Israel itu di pinggir Laut Merah itu nonton Firaun dan pasukannya tenggelam. Dalam rangka apa? Menambah kenikmatannya Bani Israel dan menunjukkan bahwa yang bisa melakukan itu adalah Allah. Bukan Bani Israel, bukan tongkatnya Nabi Musa dan bukan Nabi Musa. Allah memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada Bani Israel. Wa antum tanzurun, dan mereka melihat itu. Nikmat yang nomor 3 yang diberikan oleh Allah, wa idh wa'adna Musa arba'ana lailah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada Nabi Musa untuk bermunajat, beribadah langsung selama 40 malam, 40 hari. Ternyata apa? Tsumma takhazumul ijla min ba'dihi. Lalu kalian Bani Israel itu menjadikan anak sapi sebagai Tuhan. Padahal Nabi Musa hanya 40 hari meninggalkan Bani Israel. Bani Israel sudah berubah. Wa antum dzalimun. Dan Bani Israel yang seperti itu tentu zalim. Hanya 40 hari ditinggal. Terus Nabi Musa ketika meninggalkan Bani Israel itu bukan karena tidak bertanggung jawab. Tapi pertama ini perintah Allah. Terus Nabi Musa juga menempatkan saudaranya untuk mengawasi Bani Israel, namanya Harun.
Jadi Nabi Harun ini nabi yang ditugasi oleh Nabi Musa untuk memimpin Bani Israel hanya selama 40 hari saja. Ternyata apa? Cuma 40 hari mereka ditinggal oleh Nabi Musa. Itu sudah berubah. Kalau berubahnya sekedar sesat, mungkin wajar. Berubahnya itu menciptakan kesesatan. Ya sesat itu kan tidak wajar. Kalau mereka tidak, sudah sesat menciptakan kesesatan pula. Bagaimana mereka menciptakan kesesatan? Mereka kreatif ini. Mau sesat itu pakai membuat Tuhan dulu. Jadi bikin patung. Patungnya pun juga terbuat dari emas. Mahal. Terus kemudian emas ini dikumpulkan jadi satu, dibakar, terus kemudian dicetak menjadi patung anak sapi. Kenapa kok jadi patung anak sapi? Wallahu a'lam. Mungkin emasnya kurang ya. Kalau emasnya banyak, kira-kira 5 ton, mungkin jadi sapi besar gitu. Tapi ya ini bukan kita mengada-ngada, tapi memang cerita Al-Qur'annya seperti itu nggih. Mulai jelas. Mereka membuat patung anak sapi. Patung itu terbuat dari perhiasan yang dibawa oleh wanita-wanita Bani Israel dari Mesir. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, setelah itu patung ini disembah oleh Bani Israel. Nah, meskipun mereka zalim seperti itu, nah dijelaskan oleh Allah, "Tsumma fauna ankum min ba'di dzalika." Kemudian kami Allah mengampuni kalian. Kenapa Allah mengampuni mereka? Mengampuni Bani Israel. Nah, la'allakum tashkurun. Bapak Ibu rahimakumullah, seandainya setiap ada orang dosa dihancurkan. Dosa dihancurkan. Habis umat manusia. Habis Bani Israel. Nah, kenapa orang dosa tidak langsung dihancurkan? Supaya ada kesempatan untuk bertaubat. La'allakum tashkurun. Meskipun mereka sudah zalim, nah mereka tidak langsung dihancurkan. Mereka dibiarkan oleh Allah. Supaya apa? Supaya mereka ada kesempatan untuk bertaubat. La'allakum tashkurun. Nah, setelah itu, wa id ataina Musal kitab wal furqana la'allakum tahtadun. Dan kami telah memberikan kepada Musa Alkitab, yaitu kitab Taurat, wal furqan, dan sebagai petunjuk pemisah antara yang benar dan yang batil, la'allakum tahtadun, supaya kalian mendapatkan hidayah. Jadi Taurat itu pembeda antara yang benar dan yang salah, yang sekaligus sebagai panduan hidayah untuk Bani Israel. Dan itu nikmat. Allah menurunkan kitab suci itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup tanpa panduan itu pasti membingungkan. Selanjutnya, wa idh qala Musa liqaumihi, dan tatkala Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, innakum dzalamtum anfusakum bi ittikhadhikumul ijlah. Sungguh kalian telah berlaku zalim kepada diri kalian. Kenapa? Karena kalian telah menjadikan anak sapi itu sebagai Tuhan. Jadi mereka zalim kepada diri mereka sendiri. Manusia ketika durhaka itu yang rugi bukan Allah, tapi yang rugi adalah manusia itu sendiri. Perintah Allah, perintahnya Nabi Musa alaihissalam, fatubu ila bari'ikum, maka bertaubatlah kepada Allah yang telah menciptakan kalian. Bagaimana cara taubatnya? Cara taubatnya adalah faktulu anfusakum, bunuhlah diri kalian. Maksudnya apa bunuhlah diri kalian? Bapak Ibu rahimakumullah,
Tidak semua Bani Israel itu ikut sesat. Ada sebagian yang tidak ikut. Maka yang sesat-sesat yang menyembah patung anak sapi tadi itu dikumpulkan. Yang terbukti ikut aktif menyembah dikumpulkan dan kemudian dibunuh. Dan itu adalah cara taubat mereka. Terus kemudian cara membersihkan Bani Israel dari kejahatan. Supaya apa? Perilaku kejahatannya tidak menular kepada yang lain. Maka yang jahat ini disuruh taubat dan kemudian dibunuh. Nah, dzalikum khairul lakum inda barikum fataba alaikum. Itu adalah cara yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mengampuni kalian. Jadi yang dibunuh itu adalah kesempatan untuk taubat dan kemudian yang hidup kesempatan untuk menjadi baik. Innahu huwa tawwabur rahim, dan sungguh Allah adalah Maha pemberi taubat dan Maha penyayang. Bapak Ibu, Allah memberikan syariat. Syariat Allah adalah yang durhaka dibunuh. Apakah itu termasuk kasih sayang? Iya. Kasih sayang kepada yang hidup supaya aman dari kejahatan. Kasih sayang kepada yang dibunuh supaya tidak menambah dosa. Kalau sudah mati kan tidak mungkin menambah dosa. Apalagi ada jaminan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara dibunuh tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada khilaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gracias.